Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai menentukan nilai maksimum atau minimum dari fungsi optimasi atau fungsi objektif, ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai merubah soal cerita ke dalam model matematika. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal tersebut sehingga kita menemukan nilai maksimum atau minimum dari yang diminta oleh soal. Di sini sudah ada soal. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangnya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung adalah 500.000 dan sebuah sepeda balap adalah 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima oleh Pak Syarif. Ya, berapa keuntungan maksimum yang diterima oleh Pak Syarif? Caranya, tentu kita harus merubah soal cerita ini ke dalam bentuk model matematika. Langkah awal, kita harus menentukan variabel dari si model matematika tersebut. Dari soal, kita bisa melihat mana sih yang akan menjadi variabel. Dilihatnya dari mana? Nah, lihat mana yang akan menjadi fungsi objektif. Fungsi objektif itu seperti apa? Fungsi objektif itu adalah fungsi yang jika kita masukkan, kita akan memperoleh nilai maksimum atau minimumnya. Nah, di sini sudah jelas. Yang diminta adalah keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Nah, dari keuntungan maksimum, maka yang menjadi fungsi objektifnya itu adalah keuntungan. Nah, dari sini kita bisa melihat keuntungan itu ada sepeda gunung, ada sepeda balap. Nah, maka yang menjadi variabelnya adalah sepeda gunung dan sepeda balap. Bisa kita jawab di sini. Nah, kita sudah menentukan X dan Y-nya. Nah, sekarang kita akan menentukan fungsi kendalanya, ya, atau SPL TDV-nya, sistem pertidaksamaan liniernya, seperti apa. Nah, di sini saya sudah membuat kotaknya, ya, untuk memudahkan kita. Nah, tadi di sini saya tulis sepeda gunung sebagai X, sepeda balap sebagai Y, lalu di sini kita menentukan fungsi objektifnya, ya, di sini batas. Nah, di sini adalah unit, kemudian harga. Nah, kemudian di sini untungnya. Kita masukkan variabel-variabelnya. Yang pertama, sepeda gunung sebagai X, kemudian sepeda balap sebagai Y, nah, X dan Y-nya di sini bisa kita lihat dari soal itu tidak lebih dari 25, ya. Batas maksimumnya adalah 25. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda, berarti baik sepeda gunung maupun sepeda balap itu tidak lebih dari 25, ya. Di sini berarti
maksimalnya 25. Kemudian harganya yang pertama untuk sepeda gunung 1,5 juta X, dan untuk sepeda balap 2 juta ya, Y. Nah, harganya di sini kita lihat 1,5 sama 2 juta tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Berarti di sini batasnya maksimum adalah 42 juta. Keuntungannya dilihat dari sini, untung untuk sepeda gunung adalah 500.000 X, dan untung untuk sepeda balap adalah 600.000 Y. Nah, ini kita tidak tahu, kan yang ditanyanya keuntungan maksimum. Berarti kita tidak tahu berapa sih sepeda gunung dan sepeda balapnya supaya si keuntungannya maksimum. Maka di sini yang disebut dengan fungsi objektif X dan Y. Nah, kita sudah punya datanya, kita tinggal merubah ke dalam bentuk pertidaksamaan linier. Kita masuk di sini. Kita punya X ditambah Y itu tidak lebih dari 25. Yang pertama. Yang kedua, kita punya 1,5 juta ya. Kita sederhanakan jadi 15X ditambah 2 juta, kita sederhanakan bagi dengan 100.000 jadi 20Y. Ini tidak lebih dari 420. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian si X-nya itu harus lebih besar, sama dengan 0. Y-nya pun harus lebih besar, sama dengan 0. Nah, kita sudah punya model matematikanya. Ini adalah model matematikanya yang kita miliki. Nah, kemudian kita, ini bisa juga disebut dengan fungsi kendala ya. Saya tuliskan fungsi kendala atau si sistem pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita mencari fungsi objektifnya. Fungsi objektif atau fungsi optimum atau fungsi tujuan. Ya, ini kalau kalian menemukan di soal fungsi objektif, fungsi optimum, fungsi tujuan itu sama-sama, ya, artinya sama. Tujuannya berarti si keuntungan. Nah, berarti di sini kita punya f x, y adalah 500.000 x ditambah 600.000 y. Itu adalah fungsi objektifnya fungsi optimum. Nah, kemudian kalau kita buat gambar, ini akan menemukan titik pojok ya. Nanti seperti apa kita akan membuat gambarnya, dan kita akan mengeliminasi si nilainya ya. Ya, di sini saya sudah sediakan Kartesius, diagram Kartesius. Kita akan menggambar grafiknya. Ini adalah untuk X, yang ini untuk Y-nya. Nah, di sini ada fungsi kendala yang tadi ya. Kita akan mencarinya grafiknya terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini
Untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 25. Di sini kita akan mencari grafiknya, berarti kita cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kita rubah ke dalam sama dengan dulu, X ditambah Y sama dengan 25. Untuk titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Maka X sama dengan 25. Artinya titiknya ada di 25,0. Nah, untuk yang X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 25. Maka titiknya adalah 0,25. Berarti ini kalau saya ambil skala 5, ini 5, 10, 15, 20, 25. Ini juga 5, 10, 15, 20, 25. Nah, berarti di sini titik 25,0 dan titiknya 0,25. Ini ya. Kita bisa ngambil garis seperti ini. Kemudian kita lihat arahnya, arsirannya. Di sini daerahnya kurang dari sama dengan, berarti ke bawah ya. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian masuk yang pertidasamaan yang kedua. Di sini kita rubah ke sama dengan dulu. 15X ditambah 20Y sama dengan 420. Untuk Y-nya di sini sama dengan 0. Berarti 15X sama dengan 420. Maka X-nya sama dengan 420 dibagi 15, hasilnya 28. Berarti di sini titiknya adalah 28,0. Nah, sekarang untuk X-nya yang sama dengan 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, di sini kita punya persamaannya 20Y sama dengan 420. Maka Y-nya kita ambil 420 dibagi 20, hasilnya 21. Maka titiknya adalah 0,21. Nah, kita ambil sekarang ke sini. Ini diperkirakan saja, berarti sekitar sini ya. 28 dan 21. Ini kita tarik garis seperti itu. Kita lihat arsirannya. Sama, arsirannya kurang dari sama dengan 420. Maka kita arsir ke bawah. Kita arsir ke bawah. Nah, karena wilayahnya itu X lebih besar dari 0, ya lebih besar dari 0, maka yang jadi DHP-nya ini ya, yang diarsir 2 kali. Ini DHP, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini ada titik potong. Titik potongnya ini kita tidak tahu
kita harus mencari tahu dengan cara mengeliminasi. Kita eliminasi. Si persamaan 1, pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Kita rubah menjadi persamaan dulu. Ini berarti kita punya 15x ditambah 20y itu sama dengan 420. X ditambah y sama dengan 25. Di sini kita bisa kali dengan 1, yang ini kali dengan 15. Di sini kita peroleh 15x ditambah 20y sama dengan 420. Yang ini 15x ditambah 15y sama dengan 375. Kita kurangi, ini habis x-nya, kita punya 5y sama dengan 45. Berarti y-nya kita punya 9. Kita y-nya punya 9. Kita substitusi. Nilai y sama dengan 9 ke x tambah y sama dengan 25. Berarti kita punya x ditambah 9 sama dengan 25. Maka x-nya kita punya 16. Nah, berarti ini titiknya ada di 16,9. Nah, kita akan mencari nilai keuntungan maksimum melalui fungsi objektif dengan uji titik pojok. Uji titik pojok itu mengambil titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian. Mana aja? Ini yang pertama, berarti di sini kita punya 0,21. Kemudian yang kedua ini 16,9. 0 tidak perlu karena pasti hasilnya 0. Yang terakhir adalah yang ini. Ini adalah 25,0 ya. 25,0. Nah, sekarang kita akan mencari keuntungan maksimumnya. Ya, di sini kita sudah punya fungsi objektifnya untuk fx sama dengan 500.000 x ditambah 600.000 y. Kemudian ada 3 titik ujungnya. Kita akan memasukkan ke fungsi objektif setelah tadi kita memperoleh titik ujung atau titik pojok. Kita substitusikan ke fungsi objektif untuk menentukan nilai yang paling besar ya. Kita substitusikan berarti di sini 0,21 berarti 500.000 kali 0 ditambah 600.000 kali 21 berarti diperoleh 12.600.000 ya. Rp600.000. Yang pertama. Yang kedua 500.000 dikali 25 ditambah 600.000 dikali 0. Totalnya di 12.500.000. Seperti itu. Kemudian yang titik ketiga ada 500.000 dikali 16 ditambah 600.000 kali 9. Ini ditotalkan hasilnya ada di 13.400.000. Kalian boleh hitung sendiri lagi untuk memastikan ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa nilai maksimumnya ada di 13.400.000 dan minimumnya ada di
12.500.000. Nah, jadi keuntungan maksimum yang didapat oleh Pak Syarif adalah 13.400.000 rupiah dengan menjual 16 sepeda. Tadi X itu adalah sepeda gunung dan 9 sepeda balap. Nah, ini adalah kesimpulan akhirnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.